Portugal resmi memperkenalkan kapal seberat sekitar 7.000 ton yang dijuluki sebagai kapal induk drone pertama di Eropa. Tapi jangan bayangkan seperti kapal induk klasik yang membawa jet tempur besar. Kapal ini justru dirancang untuk mengoperasikan drone udara, laut, dan bawah laut. Portugal resmi mencetak sejarah baru di dunia militer maritim Eropa. Lewat angkatan lautnya, mereka memperkenalkan kapal seberat sekitar 7.000 ton yang dijuluki sebagai kapal induk drone pertama di kawasan tersebut. Bukan sekadar kapal biasa, ini adalah simbol perubahan cara perang modern. Lebih pintar, lebih fleksibel, dan tentu saja lebih hemat dibandingkan kapal induk konvensional. Tanggal 7 April 2026, di sebuah galangan kapal di Galatis, Rumania, sebuah kapal baru diluncurkan ke air. Namanya NRP De João II. Tapi ini bukan kapal perang biasa. Ini semacam otak berjalan di laut. Kapal yang bukan cuma bawa senjata, tapi juga bawa teknologi masa depan. Coba bayangkan, biasanya kapal perang itu identik dengan meriam, rudal, atau jet tempur. Tapi kapal ini justru lebih mirip markas drone terapung. Ia dirancang untuk mengoperasikan berbagai sistem tanpa awak, mulai dari drone udara, drone laut, sampai drone bawah air. Jadi, kalau kapal perang biasa itu seperti petarung, kapal ini lebih seperti komandan yang mengatur pasukan robot. Yang menarik, proyek ini bukan sekadar ambisi nasional. Ia didukung oleh Uni Eropa lewat program pemulihan ekonomi. Artinya, teknologi militer sekarang mulai menyatu dengan riset lingkungan dan keamanan maritim. Jadi, satu kapal bisa melakukan patroli, penelitian laut dalam, sampai pengawasan wilayah tanpa biaya mahal seperti kapal induk raksasa. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah lautnya luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Tapi tantangannya juga besar. Illegal fishing, penyelundupan, pencemaran laut, sampai pengawasan wilayah yang sangat luas. Nah, bayangkan kalau konsep seperti NRP De João II ini diterapkan di Indonesia. Kita punya kapal yang bisa bertahan 45 hari di laut, bawa drone ke segala arah, dan bahkan punya laboratorium untuk ilmuwan. Jadi bukan cuma TNI AL yang kerja, tapi juga peneliti ikut nebeng di kapal yang sama. Sambil patroli, sekalian riset. Sambil jaga kedaulatan, sekalian jaga lingkungan. Lucunya, ini seperti konsep hemat tapi cerdas. Biasanya, kalau mau semua fungsi itu, kita butuh banyak kapal berbeda. Tapi Portugal malah bikin satu kapal yang bisa jadi tukang sapu, tukang jaga, dan ilmuwan sekaligus. Ibaratnya satu orang bisa jadi sopir, mekanik, dan chef sekaligus. Agak aneh, tapi justru efisien. Secara teknis, kapal ini panjangnya lebih dari 100 meter. Punya dek penerbangan dengan katapult untuk drone sayap tetap, dan bahkan bisa mendaratkan helikopter berat seperti Agusta Westland AW101. Di dalamnya ada hanggar, bengkel drone, sampai ruang untuk puluhan ilmuwan. Jadi ini bukan cuma alat tempur, tapi juga kampus berjalan di tengah laut. Dan disinilah kita mulai melihat arah masa depan. Perang laut ke depan mungkin tidak lagi soal siapa punya kapal terbesar, tapi siapa yang punya sistem paling pintar. Drone jadi mata, sensor jadi telinga, dan kapal seperti ini jadi otaknya. Kalau Indonesia ingin menjaga wilayah laut yang super luas dengan biaya efisien, konsep seperti ini bisa jadi inspirasi serius. Karena jujur saja, mengawasi laut Indonesia pakai cara lama itu seperti mencoba menjaga seluruh sawah pakai satu senter kecil. Capek, mahal, dan belum tentu efektif. Portugal mungkin kecil, tapi langkahnya ini seperti memberi sinyal ke dunia bahwa masa depan angkatan laut bukan lagi soal kekuatan brute force, tapi tentang kecerdasan sistem dan fleksibilitas teknologi. Dan pertanyaannya sekarang, kalau negara kecil saja sudah mulai berpikir sejauh ini, kira-kira Indonesia mau tetap pakai cara lama atau mulai ikut bermain di level yang sama? Kalau kita lanjutkan bayangannya, sekarang posisinya Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita punya cara lama, kapal patroli konvensional, pengawasan terbatas, dan ketergantungan pada jumlah armada. Di sisi lain, mulai muncul konsep baru seperti yang dilakukan Portugal tadi. Lebih sedikit kapal, tapi jauh lebih cerdas.
Dan ini bukan cuma soal gaya-gayaan teknologi. Coba kita lihat realitas di lapangan. Laut Indonesia itu bukan cuma luas, tapi juga sibuk. Jalur perdagangan internasional lewat, kapal nelayan ribuan jumlahnya, belum lagi potensi pelanggaran wilayah. Kalau semua itu diawasi dengan cara tradisional, ibaratnya seperti mencoba menjaga satu kota besar hanya dengan satu pos ronda. Petugasnya semangat, tapi ya tetap kewalahan. Disinilah konsep seperti NRP-D Joao 2 jadi menarik, karena dia tidak mengandalkan mata manusia saja, tapi memperluas penglihatan lewat drone. Drone udara bisa patroli cepat, drone laut bisa menyisir permukaan, dan drone bawah air bisa mengintai yang tak terlihat. Jadi kalau ada kapal asing masuk diam-diam, bukan lagi kita yang sibuk mencari, tapi sistem yang langsung bisik-bisik kasih tahu lokasi. Lucunya, kalau dipikir-pikir, ini seperti punya banyak mata tambahan tanpa harus nambah banyak orang. Jadi bukan lagi kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan biasanya yang kerja cerdas itu yang menang duluan. Sekarang bayangkan skenario yang lebih serius. Misalnya terjadi pelanggaran di wilayah Natuna. Dengan cara lama, kapal patroli harus berangkat. Butuh waktu, butuh biaya, dan belum tentu langsung ketemu target. Tapi dengan sistem seperti ini, drone sudah duluan di lokasi, mengirim data real-time, dan bahkan bisa memantau tanpa terdeteksi. Kapal induknya cukup jadi pusat komando yang tenang di belakang, seperti sutradara yang mengatur semua adegan dari balik layar. Dan bukan cuma soal militer, Indonesia juga punya kepentingan besar di riset laut. Kekayaan bawah laut kita itu luar biasa, tapi masih banyak yang belum dieksplorasi. Kalau ada kapal yang bisa sekaligus jadi laboratorium berjalan, ilmuwan tidak perlu lagi nunggu kapal riset terpisah. Semua bisa dilakukan dalam satu misi. Jadi, satu perjalanan laut bisa menghasilkan dua hal. Keamanan terjaga, ilmu pengetahuan juga bertambah. Efisien, tapi juga strategis. Sekarang kita bicara jujur saja. Tantangan terbesar Indonesia bukan cuma teknologi, tapi keputusan. Mau atau tidak untuk mulai beralih ke konsep seperti ini. Karena perubahan seperti ini bukan sekadar beli kapal baru. Ini soal merubah cara berpikir. Dari yang sebelumnya fokus pada berapa banyak kapal yang kita punya, menjadi seberapa pintar sistem yang kita gunakan. Dan biasanya, yang kerja cerdas itu yang menang duluan. Tapi kalau melihat arah dunia sekarang, terutama di negara-negara NATO, konsep kapal multifungsi seperti ini mulai jadi standar baru. Artinya, cepat atau lambat, semua negara akan bergerak ke arah sana. Dan kalau Indonesia ingin tetap relevan di kawasan Indo-Pasifik, pilihan itu mungkin bukan lagi soal perlu atau tidak, tapi soal kapan mulai. Karena kalau terlambat sedikit saja, yang lain sudah pakai drone, kita masih sibuk nyari pakai teropong. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan. 4